antara tahun 1941 dan 1945. Terjadi genosida terhadap kaum Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Dan genosida ini disebut sebagai peristiwa Holocaust. Dan kemudian aku mencari informasi mengenai tragedi ini. Dan siapakah dalang di balik genosida ini? Holocaust merupakan periode pembantaian terhadap jutaan orang Yahudi di Eropa. Pembantaian tersebut dilakukan oleh Partai Nazi yang dipimpin oleh Hitler. Kata Holocaust sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti persembahan bakaran. Akan tetapi sejak 1945, kata Holocaust sendiri diartikan sebagai pembantaian terhadap kaum Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Lebih dari 1 juta anak Yahudi tewas dalam Holocaust, serta kira-kira 2 juta wanita Yahudi dan 3 juta pria Yahudi. Kemudian yang menjadi pertanyaanku, mengapa Hitler melakukan genosida ini? Dan bagaimana tragedi ini bisa terjadi? Oke, semuanya berawal dari keinginan Hitler untuk menyatukan seluruh Eropa. Dia bertujuan untuk menghancurkan ras dan budaya yang dianggap rendah, dan memang harus dibinasakan. Hitler memandang ras Arya sebagai ras yang superior, sedangkan ras dan bangsa lain merupakan ras inferior. Menurut George Samford dan Genhard, di dalam bukunya Adolf Hitler dan Holocaust, yang mengatakan untuk mewujudkan cita-cita Hitler, muncullah yang namanya peristiwa Holocaust, yang merupakan pembantaian terhadap kaum Yahudi secara sistematis. Orang-orang Yahudi pun menjadi sasaran utama dalam peristiwa ini, yang mereka anggap sebagai penyebab terjadinya krisis di Jerman. Selain orang-orang Yahudi, selama era Holocaust, pihak berwenang Jerman juga menargetkan kelompok lain, yang mereka anggap sebagai ras inferior seperti orang Rom, kemudian orang-orang cacat, tahanan perang Soviet, dan orang yang berkulit hitam. Lalu kelompok lain juga mendapatkan penganiayaan dengan alasan politik dan ideologi. Contohnya adalah seperti komunis dan homoseksual. Maka dari jumlah keseluruhan korban Holocaust mencapai 11 dan 17 juta jiwa. Yeah, on second thoughts, I don't really want someone else's maid. All those annoying habits I have to undo. Shane. My poor children, I'll never see them again. Please, please, I beg you, please, no. What's her name? Kamp pemusnahan merupakan kamp yang dibangun oleh Partai Nazi selama Perang Dunia Kedua. Kamp ini dibangun dengan tujuan untuk memusnahkan jutaan orang Yahudi. Mereka pun dibunuh dengan menggunakan gas atau dengan kondisi kerja yang benar-benar ekstrim. Setelah Jerman menginvasi Austria pada bulan Maret 1938, Nazi kemudian menangkap kaum Yahudi di Austria dan Jerman dan mengurung mereka di kamp konsentrasi yang pada awalnya semuanya berlokasi di Jerman. Kemudian seiring bertambahnya tahanan, Nazi juga membangun kamp pemusnahan yang berada di Polandia, yang pada saat itu negara dengan populasi terbanyak di benua Eropa. Kamp-kamp pemusnahan ini dirancang agar efisien untuk pembantaian massal. Contohnya adalah di Chelno, kamp pemusnahan yang pertama dibuka di bulan Desember 1941. Di kamp tersebut, orang Yahudi dan orang Roma dibantai menggunakan mobil gas. Auschwitz was hell. Auschwitz really was hell. We were on the last but one transport to Auschwitz. The last transport were all the prominents in Terezin who went straight into the gas chamber. There were about 50 of us in a cattle truck with a bucket. Kemudian pada tahun 1942, Nazi kemudian membuka kamp pemusnahan di Belzec, kemudian Sobibor dan Treblinka dengan sistematis membantai kaum Yahudi dari wilayah pendudukan di Polandia. Nazi pun kemudian membangun kamar gas yang diisi gas beracun agar pembunuhan lebih efisien. Di kamp Auschwitz, kamp pemusnahan ini memiliki 4 kamar gas. Di dalam kamar tersebut pun orang Yahudi dibantai setiap harinya, yang jumlahnya mencapai 6.000 orang per hari. Di kamp Auschwitz yang pertama, para dokter melakukan eksperimen medis di rumah sakit. Mereka melakukan riset berkodok ilmiah pada bayi, kemudian anak kembar dan orang kerdil, serta eksperimen hipotermia pada orang dewasa. Mereka yang tiba di kamp Auschwitz menjalani seleksi terlebih dahulu. Para penjaga yang menetapkan mereka yang tidak cocok untuk kerja paksa dan mengirimkan mereka secepatnya ke kamar gas, yang disamarkan sebagai instalasi pancuran mandi. Mereka melakukan ini guna memperdaya korbannya. Shoots up the padlock, doctors will be coming, medication will be coming, food will be coming very shortly. So the three of us, as fast as our skinny legs can carry us, we go to every barrack in the vicinity, open up the door in every language that we know, just yell in, we are free, we are free. And you'll never forget that moment
the sounds from the barracks. Those who are able to walk out to the sunlight. Pada tanggal 27 Januari 1945, tentara Uni Soviet pun memasuki Auschwitz dan kemudian membebaskan sekitar 7.000 tahanan. Kebanyakan dari mereka mengalami kondisi yang benar-benar memprihatinkan. Diperkirakan Nazi mendeportasikan sekurang-kurangnya 1,3 juta orang di kamp Auschwitz dan sisanya dibantai oleh pihak kamp.